adalah hari ke-7 dari 30 hari challenge ngomong depan kamera. Dan untuk hari ini aku bakalan khusus ngebahas topik tentang toxic positivity. Udah pernah dengar sebelumnya tentang toxic positivity? Yap, kenapa positif itu bisa jadi toxic? Teman-teman pernah dengar gak sih bahwa sesuatu yang berlebihan itu pasti gak baik? Entah itu makan, minum, dan bahkan bersikap positif itu ternyata bisa menjadi sebuah masalah. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi sebelum itu aku bakal ngejelasin apa itu toxic positivity. Toxic positivity itu adalah suatu keadaan di mana kita terobsesi untuk bersikap positif secara terus-menerus. Misalnya kalau ada masalah, ya udah bersikap positif aja. Terus misalnya teman kita lagi ngehadapin masalah, kita bilangnya udahlah, nggak usah nangis, stay positif aja, semuanya bakalan berlalu kok. Kamu tuh untung keadaanmu masih kayak gini, masih ada loh orang yang lebih parah keadaannya daripada kamu. Nah, itu adalah form dari toxic positivity. Nah, kenapa toxic positivity ini adalah sesuatu yang bermasalah, yang problematik gitu, karena dengan menyuruh orang untuk selalu stay positif gitu tuh sama aja nyuruh orang untuk mengabaikan emosi-emosi negatif yang kita rasain. Padahal sebagai manusia, emosi positif maupun apalagi emosi negatif itu adalah sesuatu yang wajar dan harus dikeluarkan, gak boleh dipendam. Nanti kalau dipendam terus, nanti bakal meledak gitu aja gitu. Terus kalau dipendam terus, ujung-ujungnya nanti juga bakal ke terjadi masalah kesehatan mental yang lebih parah lagi. Jadi maka dari itu toxic positif itu haruslah dihindari. Kita diizinkan kok untuk merasakan emosi negatif, itu gak salah sama sekali. Merasakan emosi negatif tidak menjadikan kita sebagai seorang manusia yang jahat, seorang manusia yang buruk gitu, enggak. Itu adalah sesuatu yang wajar. Apalagi nih bagi perempuan, misalnya kayak kalau marah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat enggak dapat diterima gitu, apalagi dengan suara yang kencang gitu kan, karena katanya kalau cewek yang gak boleh ngomongnya ditinggi-tinggiin kayak gitu, harus lembut. Terus ke cowok juga udahlah, cowok tuh gak boleh nangis, malu gitu kan, cowok itu harus kuat gitu kan, yang sering kita dengar. Padahal ya kalau nangis itu dalam bukunya Viktor E. Frank, yang Frank, aku nggak tahu cara bacanya, yang itu tentang bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning. Dia bilang kalau menangis itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi, karena menangis itu adalah sesuatu tanda keberanian manusia yang besar dalam menghadapi penderitaan gitu. Jadi nangis itu bisa buat siapa aja, cewek atau cowok, semuanya diizinkan untuk melakukan itu. Marah juga bisa, nggak ada yang ngelarang. Apapun yang kamu rasakan itu harus dikeluarkan. Dan kita sebagai seorang pendengar tidak sepantasnya kita membandingkan kehidupan orang lain dengan si yang lagi ngalamin masalah, karena ya orang itu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Dan aku paling benci banget nih dengar orang yang bilang, masa gitu doang nangis sedih sih, ya udahlah, lo kira gue sama lo itu sama? Of course beda bro. Jadi janganlah kayak gitu. Seharusnya kalau ada teman yang lagi sedih, lagi punya masalah, ya udah kita validasi aja apa yang mereka rasain. Terus kalau emang nggak bisa berkata yang baik-baik, ya udah mendingan diam dan dengarkan apa yang dia utarakan, validasi apa yang dia rasakan, dan bilang kalau kayak
kita ngerti kok apa yang kamu rasain, itu udah cukup. Daripada bilang dengan banding-bandingin masalah dia dengan orang lain, kita berhak untuk ngerasa apa ya, ngerasa bahwa kita sedih loh, kita marah, kita bisa loh ngeluh gitu. Nggak semuanya harus ditahan-tahan, karena ya di masyarakat kita ada stigma gitu tentang emosi negatif, padahal itu sesuatu yang wajar, sama juga kayak emosi positif gitu, nggak harus dipendem juga. Itu aja sih. Jadi kalau besok-besok kalau ada temennya yang lagi sedih, lagi apa gitu, ngalamin masalah, jangan bilang stay positif, enggak gitu solusinya. Ya oke, ataupun ke diri sendiri deh, jangan stay positif mulu, enggak, ada saat-saatnya memang kita sebagai manusia ngerasa rentan gitu loh kan situasi yang kita hadapi. Gitu deh pokoknya. Kalau mau cari tahu lebih lanjut lagi tentang toxic positivity, kalian bisa nonton video di YouTube maupun baca-baca artikel di Google. Oke?